Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur sempurna dan Rasul akhir zaman, serta bagi segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa taat menjalankan agama Allah. Saat ini seluruh umat Islam di dunia melakukan sebuah perayaan agung, perayaan Idul Adha, mengingatkan kepada kita sebuah pelajaran besar yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Kisah luar biasa dari nabi dan kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia tunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Namun setelah diberikan anak oleh Allah, justru Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Hati siapa yang merasa tidak bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi? Hati siapa yang tidak bimbang mendapatkan perintah sangat tidak logis dari nalar manusia? Namun itulah jamaah rahimakumullah, keimanan yang berbicara, ketundukan dan kesolihan kepada Allah Rabbul Izzati wa Jalalah, ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya kepada anaknya yang bernama Ismail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar sadajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah pendapatmu." Subhanallah, hal yang tidak kalah luar biasanya ditunjukkan oleh putranya. Mendengarkan jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabb-nya. "Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Subhanallah, kisah yang sangat agung ini menggambarkan kepada kita betapa Ibrahim dan Ismail adalah dua hamba yang sangat taat,
tunduk kepada Allah, rela kepada Allah. Banyak pelajaran yang kita dapat petik dari mengetahui kisah yang terdokumentasikan di dalam surat As-Saffat ini. Salah satu di antaranya adalah kepemilikan karakter ridho atau rela kepada Allah. Rasanya tidak berlebihan jika kita menjadikan kisah pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini sebagai contoh terbaik dalam menggambarkan karakter ridho kepada Allah. Secara prinsip, karakter rela atau karakter ridho seorang muslim tampak ketika diperintahkan oleh Allah, dia akan menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati. Baik dia tahu hikmahnya ataupun tidak mengetahui hikmahnya. Baik dapat dilogika dengan nalar ataupun tidak. Sederhana, namun sejatinya karakter ini tidak mudah untuk dicapai. Perlu dipelajari dan terus diupayakan untuk mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan agar kita mempunyai karakter ridho atau rela kepada Allah. Yang pertama adalah mengenali Allah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang berpengaruh terhadap manusia dan segala kehidupannya memberikan kontribusi signifikan dalam menumbuh kembangkan kerelaan kepada Allah. Seorang alim berkata, orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling kuat kerelaannya atas segala keputusan Allah. Implikasi dari pengenalan kita terhadap Allah dan sifat-sifatnya adalah ketika kita mendapatkan pengaruh Allah dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita mengimaninya bahwa sesungguhnya Allah sangatlah adil dan tak pernah menganiaya hambanya. Oleh karenanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap tenang dan tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah, apalagi mempunyai prasangka bahwa Allah itu tidak adil. Kehidupan yang sedih, pahit, letih, dan sakit akan diterima dengan sabar tanpa ada perasaan marah dan jengkel sedikitpun. Tetapi kemudian yang membuat seorang mukmin bahagia dan rela adanya keyakinan akan balasan Allah, yaitu ganti untung di dunia atau di akhirat yang jauh lebih baik, meski kadang-kadang harus tertunda. Berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik kita lakukan untuk menuju tauhid yang murni. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Hal kedua yang kita bisa lakukan agar kita mempunyai karakter ridho kepada Allah adalah dengan melatih diri dan terus berdoa. Persoalan ridho, persoalan rela akan keputusan Allah sesungguhnya adalah persoalan pembiasaan. Agar hati dan jiwa terbiasa dengan sikap-sikap yang baik, terutama penerimaan dan kelapangan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka ketika karakter rela hilang dari diri kita, akan terlihat gampang marah dan senang benci. Karena itu, kadangkala saat kita berada di tempat kerja, namun kita tampak murung karena sibuk memikirkan bagaimana melepaskan diri dari masalah yang menimpa kita, atau bagaimana kita memenuhi kebutuhan, padahal syarat menjadi orang biasa sesungguhnya sudah dia miliki. Selain terus melatih diri untuk mempunyai karakter rela, maka kita perlu terus berdoa, karena terkadang kita tidak mampu menundukkan hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hati itu terletak di antara dua jari-jari Allah. Apabila dia berkehendak, diluruskannya, dan jika dia berkehendak, dibelokkannya. Oleh karenanya, kita memerlukan pertolongan Allah dan menundukkan hati kita melalui doa.
Melatih diri dan berdoa adalah dua cara yang dapat menghantarkan kita kepada kerelaan kepada Allah. Yang ketiga adalah bercermin kepada derita orang lain yang lebih berat. Kesalahan yang seringkali kita perlihatkan ketika Allah sedang menguji kita adalah prasangka buruk bahwa kita adalah orang yang paling menderita, bahwa Allah tidak memberikan balasan dari apa yang telah kita lakukan. Hal ini adalah titik awal yang membuat kita sulit untuk mempunyai karakter rela. Padahal kalau kita mau membuka mata kita, membuka telinga kita untuk melihat kejadian di lingkungan kita, kita akan mengetahui kalau ternyata banyak orang lain yang menderita jauh lebih berat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita derita. Menyadari bahwa ada orang yang lebih menderita dari kita adalah satu jalan untuk selalu mengajarkan diri sendiri bagaimana bersikap rela kepada Allah. Karena dengan melakukan itu akan muncul rasa syukur dan rasa malu kepada Allah, sehingga musibah yang menimpa kita akan senantiasa dipandang lebih ringan, yang pada akhirnya ada penerimaan dan keikhlasan. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri disambangi banyak orang. Mereka datang untuk mengadukan keadaan mereka yang merasa kesusahan. Wahai Imam, dunia ini terasa sempit bagi kami. Kami kesulitan mencari nafkah dan berat mempertahankan hidup. Kata mereka, kalau begitu, hendaknya setiap kalian menuliskan keluhannya di sebuah kertas. Pinta Hasan Al-Basri. Setelah itu, Hasan Al-Basri kembali menemui mereka dengan membawa sebuah kotak. Seraya meminta kepada setiap orang untuk memasukkan kertas yang tadi sudah dituliskan penderitaan atau keluhannya, dimasukkan di dalam kotak yang beliau bawa. Setelah semua kertas terkumpul, Hasan Al-Basri lalu menggoyang-goyangkan kotak itu untuk menyuruh mereka satu persatu mengambil sebuah kertas dari kotak yang tersebut dan membacanya. Setiap orang yang telah membaca kertas yang diambilnya, wajahnya terlihat memucat, seakan rasa takut bahwa penderitaan yang baru saja dia baca akan menimpa pada dirinya. Dengan melihat penderitaan orang lain yang lebih berat, maka akan muncul perasaan takut kalau penderitaan itu menimpa diri kita. Pada ujungnya, kerelaan menerima musibah, cobaan, atau apapun yang menimpa diri kita akan diterima dengan kerelaan. Yang keempat, usaha untuk membentuk karakter rela adalah dengan mempersembahkan diri kita kepada Allah. Pada hakikatnya, semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah, termasuk diri kita. Berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Jika kita dapat menyadari hal seperti itu dan kita ejawantahkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan menerima kita, memuliakan kita, dan mengangkat derajat kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk meraih ridha Allah, dan adalah Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini memberikan gambaran yang nyata tentang seseorang yang rela mengorbankan segala yang dimilikinya semata-mata untuk meraih kerelaan Allah dalam seluruh totalitas kehidupannya. Karena itu, ia yakin kerelaan Allah merupakan target puncak dari segala proses panjang keimanan yang merupakan implementasi nyata dari kesempurnaan takwa. Dalam hal ini, tidak ada contoh sebuah pengorbanan yang dapat melebihi kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, mempersembahkan diri dan seluruh apa yang dimiliki kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita berusaha untuk membentuk karakter rela kepada Allah dalam diri kita, maka keberhasilan dari usaha itu dapat kita lihat apakah di dalam diri kita telah bersemayam ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sudahkah kita tidak memaksa sebelum keputusan Allah datang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, tidak merasakan kegetiran, kegelisahan, dan kekecewaan yang berlebih atas keputusan Allah. Yang ketiga, ketika kesulitan datang, cinta kepada Allah tidak berkurang. Yang keempat, meninggalkan prasangka buruk kepada Allah akan keputusan-keputusan Allah. Yang berikutnya adalah perbuatan dan perilakunya selalu mengarah kepada kebaikan.
kemudian tidak mudah tertipu oleh kemewahan dunia, kemudian tidak mudah putus asa dan terus bekerja keras, dan yang terakhir selalu yakin dengan janji Allah dan yakin pula Allah itu adil, bahwa tidak pernah ada usaha yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karakter rela kepadanya, sehingga ketakwaan dan keikhlasan akan bersemayam di dalam diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Pelajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada dua hal di dalam beribadah yang dua-duanya penting bagi kita. Yang kita menyebutnya yang pertama adalah kesalehan individu. Maka tidak salah dan harus kita lakukan bahwa setiap diri kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah secara individual yang kita lakukan. Tetapi hal yang tidak penting adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kesalehan sosial kita. Kita diperintahkan tidak hanya sholat, kita diperintahkan tidak hanya berpuasa, tetapi kita diperintahkan peka kepada tetangga kita. Kita diperintahkan peka terhadap kondisi sosial kita. Dua hal itu sama-sama penting. Dan bahkan di dalam banyak hadis, sekalipun kita beribadah di Arafah, wukuf di Arafah, tidak hanya ibadah-ibadah mahdhah, tidak hanya zikir kepada Allah yang diperintahkan, tetapi bagaimana kita peka, kita care, kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Karena sejatinya kitalah bukan makhluk individu saja, tetapi juga makhluk sosial yang Allah perintahkan agar saling membantu satu dengan yang lain. Marilah kita tutup dengan berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita mempunyai karakter rela sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal hina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami, momentum bagi kami untuk selalu rela akan keputusan-keputusan-Mu. Ya Allah, sediakanlah untuk kami sebagian dari rahmat-Mu yang luas. Berikanlah kami petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada keluhuran akhlak kami. Ya Allah, yang menggenggam jiwa kami. Bimbing kami untuk dapat belajar dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Tambatkan karakter rela kepadamu, tambatkan karakter rela kepadamu di dalam hati kami, tambatkan karakter rela kepadamu di dalam hati kami, semayamkan sifat-sifat Nabi Ibrahim dan Ismail di dalam diri kami, ikhlaskan kami dalam bekerja, lapangkanlah kesabaran kami dalam menjalankan tugas-tugas menjadi kejiwaan kami, mudahkanlah kami di dalam belajar, dekatkanlah kami terhadap Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.